lokasi parkiran untuk pemandian Bolang Manik. Ini cukup luas ya. Kita bisa memerhatikan ada pohon-pohon kelapa sawit ya. Jadi di bawah cukup teduh. Jadi kita tidak khawatir memarkirkan kendaraan kita. Ini sangat luas. Jadi bagi teman-teman yang berkunjung, ini cukup baik ya, kalaupun kita membawa kendaraan. Kita bisa lihat ada atap ya, atap seng. Ini adalah tempat pondok-pondok yang dibuat pengelola untuk tempat berteduh atau bersantai bagi para pengunjung. Kita juga bisa melihat ada aula ya, yang cukup besar, yang bisa digunakan untuk membuat acara ya. Kalau teman-teman mau buat acara di tempat ini. Dari parkiran di atas, kita bisa jalan menurun. Ya, jalan menurun. Kita bisa amati ada sungai yang sudah mengalir di sana. Coba kita lihat lebih jauh. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada kafe ya. Jadi ada warung kopi atau kafe ya, yang bisa kita lihat di pinggir dari sungai tersebut. Di bagian bawah dekat dengan sungai, kita juga bisa melihat ada parkiran ya. Jadi bagi yang mau juga berparkir ya, memarkirkan kendaraannya bisa di bawah ini. Kita akan coba telusuri pemandian Bolang Manik ini lebih cermat sedikit. Mari kita lihat ke arah hilir ya. Suasana di sini cukup tenang dan masih sepi. Kita akan coba turun ke sungai. Kelihatan airnya sangat jernih ya, dan tidak dalam. Dan saat ini kelihatannya para pengunjung masih sepi ya. Ini memang sore hari, dan mungkin ini karena bukan hari libur. Ini adalah hari Senin, hari kerja ya. Masih banyak bebatuan yang bisa kita mati dan bersih ya. Tidak kelihatan lumut yang menempel. Ya, saya sangat suka suasana seperti ini, tenang. Mungkin bagi teman-teman yang berkunjung ke tempat ini juga, kalau sekarang kelihatannya masih cukup tenang ya.
Kita tidak tahu ke depannya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bersantai mungkin di Medan dan sekitarnya, di daerah Padang Bulan, Sunggal, Kampung Lalang, bagi yang ingin juga jalan-jalan ke daerah sini, bisa mencoba, siapa tahu ini bisa membuat teman-teman juga rileks ya, setelah mungkin satu harian kerja di kota yang membuat sedikit lelah ya. Nah, kelihatan ada airnya yang lebih dalam di hilir ini. Mungkin malam hari ada juga yang mancing di sini. Karena saya melihat ada tonggak ya yang didirikan, tempat joran mungkin ini. Ada tonggak bambu ya. Nah, ini airnya cukup dalam ya. Saya tidak coba ke dalam, tapi kelihatan dari warnanya ini mungkin lebih ya dari 1 meter, mungkin bisa mencapai 2 meter airnya, kedalaman air ini. Jadi yang mau berenang bisa juga di sini. Nah, kelihatan airnya sangat jernih ya. Ya, sore ini cukup baik cuaca, tidak seperti biasa. Curah hujan cukup banyak. Ini tadi siang cukup panas ya di kota Medan. Suasana sore ini sangat tenang di Pemandian Bolang Manik. Sekarang kita akan telusuri Pemandian Bolang Manik ini menuju ke hulu. Kita akan melihat situasinya di saat ini, di sore hari ini. Apakah ada pengunjung? Kelihatan ada beberapa orang yang berkunjung di sore hari ini ke Pemandian Bolang Manik ini. Di sini disediakan ada gubuk-gubuk tempat bersantai. Kalau teman-teman mau mungkin
membakar ikan ya, atau memanggang ikan boleh juga di sini ini. Oke. Ini adalah anak dari pengelola pemandian Bolang Manik. Oke. Ada juga kamar mandi yang disediakan mungkin untuk berganti pakaian. Ada disediakan beberapa tempat santai ya, pondok-pondok. Nah, di sini ada beberapa pengunjung sore hari ini. Di bagian atas ada juga airnya yang cukup dalam. Kelihatan dari warna air itu ya. Saya tidak coba masuk sampai ke dalam, tapi saya hanya berada di bagian pinggir. Bagian pinggir saja sudah cukup dalam ya. Nah, sekarang saya berada di paling atas ya, atau paling ujung dari pemandian Bolang Manik ini yang dikelola ya. Sungai ini masih jauh ke atas dan masih melewati banyak perkampungan hingga akhirnya sampai di hulu, yaitu hutan-hutan dari Sibolangit ya. Dari sinilah sumber air ini atau mata airnya. Ya, demikianlah teman-teman Simarenda. Saya sudah mengunjungi kembali, yaitu kali kedua di tahun ini ya,
beberapa bulan yang lalu saya juga berkunjung dan mengambil video dari lokasi pemandian Bolang Manik ini. Ya, memang ada beberapa perubahan-perubahan yang saya lihat, ya, khususnya ada beberapa lokasi yang ditambah, ya, yaitu pondok-pondok tempat berteduh atau bersantai. Suasana tetap nyaman, ya. Sama seperti namanya, yaitu di sini Desa Sukadame atau Sukadamai. Dalam bahasa daerah Karo, desa ini disebut sebagai Sukadame. Yang maksudnya mungkin orang-orang di desa ini sangat senang berdamai. Ya, itulah yang kita harapkan memang. Ciri khasnya juga batu-batu di pemandian ini bersih, ya. Baiklah teman-teman, jika teman-teman senang untuk berkunjung ke lokasi ini, silahkan. Cukup dekat, ya, dari daerah Medan, ya. Mungkin kalau dari Medan Padang Bulan kemari hanya sekitar setengah jam, atau mungkin tergantung karena kepadatan lalu lintas juga. Tapi teman-teman kalau berkunjung ke daerah ini tidak akan rugi, karena bisa menenangkan diri sejenak, mungkin pada hari libur atau mungkin hari-hari lain yang bisa digunakan ke lokasi ini. Silahkan berkunjung. Jika teman-teman mau melihat situasi di desa ini, yaitu Desa Sukadame dan pemandian Bolang Manik. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Atau juga teman-teman semua bisa subscribe, sehingga channel ini akan tetap bertahan dan berguna bagi kita semua tentunya, atau bisa menghibur dan juga menginspirasi teman-teman. Video-video yang sederhana saya buat. Terima kasih.